sebab tidak ada satupun Tuhan yang kuat selain Engkau Tuhan di dunia ini Tuhan. Oleh nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Haleluya. Kami yang bersiap bersorak-sorai bersama-sama saya katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Mari kita mau bangkit serukan nama yang penuh kuasa, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Bangkit serukan nama Yesus.
cantik-cantik. Berikan tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kami percaya firman dan janji-Mu Tuhan. Tak ada satu pun perkara yang mustahil dan sukar. Ini yang kami pegang dalam hidup kami. Sama-sama kita berdoa.
Tuhan Yesus untuk kesempatan pada sore hari ini. Kamu boleh di tempat ini. Ibadah sore hari ini boleh berlangsung. Semua bukan karena ide dan kerja keras kami, tapi ibadah ini boleh berlangsung karena kebaikan Tuhan Yesus. Kami ada pada sebagaimana kami ada pada sore hari ini. Kami datang mungkin ada dalam keadaan luar biasa, puji Tuhan. Tapi mungkin ada beberapa dari kami yang datang dengan berbagai macam pergumulan, tapi kami mau belajar jadi anak-anak Tuhan Yesus yang tetap berkata bahwa Tuhan Yesus baik dalam setiap keadaan. Bahwa kami ada di gunung kemenangan, puji Tuhan, tapi sekalipun kami ada di lembah kekelaman, Engkau tetap baik dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau yang tetap kendali atas kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau adalah kasih, Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau adalah Alfa Omega dalam kehidupan kami. Maka dari itu kami tetap mau mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami semua yang hadir pada sore hari ini datang ke ibadah bukan karena sebuah rutinitas, tapi karena kami rindu untuk ditegur, kami rindu untuk dikoreksi, kami rindu untuk mencari kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh pulang tidak sama seperti kami datang. Kami boleh diubahkan, kami boleh di-upgrade, dan lewat perubahan hidup kami semakin banyak orang boleh diberkati Tuhan Yesus. Bukan untuk nama kami, tapi supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur yang siap ditegur dan dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin. Shalom, semuanya silakan duduk. Oke. Kita kenalan dulu ya, kalau kata orang nggak kenal maka nggak sayang, ya kan? Saya kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya adalah Immanuel Natalio Santosa. Saya melayani Tuhan secara full time dari saya resmi dilantik jadi youth pastor, jadi pendeta, begitu jadi hamba Tuhan di tahun 2022. Saya sekolah teologi di tahun 2018. Jadi saya baru melayani Tuhan secara full time dari tahun 2021 akhir 2022 awal sampai sekarang. Jadi kira-kira baru jadi pendeta baru 3 tahun, pendeta baru lah ya, baru 3 tahun. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya melayani Tuhan secara full time. Jadi saya tidak melakukan hal lain, tidak berbisnis atau pada usaha lain, enggak, tapi saya melayani Tuhan secara full time. Tapi sebelum saya melayani Tuhan secara full time di tahun 2022, saya juga adalah seorang full timer. Tapi bukan di ladang jiwa, bukan di rumah Tuhan, tapi saya adalah seorang full timer di bidang narkoba. Jadi saya adalah mantan pengguna narkoba. Saya dulu pakai narkoba di tahun 2014 sampai tahun 2018. Saya bukan hanya pemakai narkoba, saya juga saya pengedar narkoba. Jadi saya pakai dan saya mengedarkan narkoba di tahun 2014 sampai 2018. Ya kurang lebih 5,5 tahun sampai 6 tahun saya berkecimpung di industri narkoba. Jadi saya lumayan tahu seluk-beluknya tentang narkoba di ibu kota inilah ya. Kenapa sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, saya mau kesaksian sedikit ya, nggak sedikit sih, banyak, karena kisah saya cukup panjang ya. Saya baru 39 tahun, tapi mungkin dari selama 39 tahun saya hidup saya sudah banyak melalui warna. Mungkin lebih dari anak-anak atau orang muda umur 39 tahun pada umumnya begitu. Kenapa saya bisa nyemplung dalam lubang narkoba pada waktu tahun 2014? Kalau Bapak Ibu, Oma, Opa pada sore hari ini bisa melihat saya seperti layaknya orang normal pada umumnya. Saya bisa berdiri sendiri dengan dua tangan, bisa berdiri sendiri dengan dua kaki, dua tangan. Terus saya punya dua mata, satu hidung, satu mulut, dua kuping. Tapi sebenarnya saya ini adalah seorang penyintas gangguan jiwa. Jadi waktu saya umur 26, saya didiagnosa mengalami gangguan mental. Saya didiagnosa mengalami gangguan jiwa, bukan hanya satu, tapi ada 4 gangguan mental atau gangguan jiwa yang saya lawan begitu ya, sampai hari ini. Jadi sampai hari ini, tadi setelah makan siang saya masih minum obat-obatan untuk gangguan mental saya. Nanti sampai sini kita mundur sedikit. Nah, sebenarnya gejalanya sebenarnya banyak yang saya alami waktu kira-kira, sekarang saya umur 39 tahun, gejalanya mulai waktu itu saya kira-kira umur 20-an tahun, jadi 20, 21, 22, kira-kira 17, 18 tahun yang lalu gejalanya muncul begitu ya. 17 tahun yang lalu sebenarnya gejalanya banyak, tapi salah satu gejala yang paling ekstrim yang saya alami pada waktu itu adalah 17 tahun yang lalu saya mulai suka
gangguan mental atau mental health, kesehatan mental 17 tahun yang lalu itu belum banyak dibahas, benar ya Om Opa ya. Kalau sekarang mungkin kalau Om Opa Ibu Bapak lihat sekarang udah banyak seminar tentang kesehatan mental, apalagi mungkin untuk cucu Om Opa atau anak-anak dari Bapak Ibu yang Gen Z. Saya bukan Gen Z, saya milenial saya. Kalau untuk anak-anak Gen Z sekarang mungkin lebih sangat lumrah untuk pergi ke psikolog gitu ya. Kalau ke psikolog itu dicap hal yang biasa, tapi waktu saya umur 20-an, waktu saya dulu 17 tahun yang lalu, kalau orang pergi ke psikolog itu dicap gila gitu. Jadi kalau sekarang udah sangat biasa untuk pergi ke psikolog. Jadi untuk Gen Z udah enak lah gitu. Jadi kalau buat saya dulu kalau ke psikolog itu dicap gila. Jadi saya tahu saya sakit, saya tahu saya berbeda, tapi saya nggak berani ke psikolog karena saya merasa malu, saya takut dicap gila, saya takut dicap aib keluarga. Dimana saya anak cowok satu-satunya dan saya nggak mau menjadi aib keluarga pada waktu itu, jadi ada beban moral juga. Tapi saya juga nggak banyak tahu edukasi dan pemahaman informasi tentang gangguan mental. Saya nggak tahu ini nama penyakitnya apa. Yang saya tahu adalah saya cuma sakit aja secara mental gitu. Dan akhirnya penyakit itu berlangsung beberapa tahun tanpa ada pengobatan secara profesional sampai waktu itu saya umur 26. Jadi kira-kira 13 tahun yang lalu pada waktu itu. Nah, pada waktu itu saya masih nyetir mobil sendiri. Kalau hari ini saya tidak bisa nyetir mobil sendiri. Kenapa? Nanti saya ceritakan kenapa. Tapi waktu itu 13 tahun yang lalu saya masih nyetir mobil sendiri dan suatu malam saya lagi nyetir mobil. Saya ingat sekali di daerah Jakarta Pusat yang mengarah ke, kalau Bapak Ibu tahu, naik flyover ke Tanah Abang atau ke kiri itu TPU Bifak kalau Bapak Ibu tahu. Lalu tiba-tiba penyakit mental saya ke-trigger, jadi kambuh gitu. Tiba-tiba saya mendengar suara dari mobil saya sendiri yang menyuruh saya untuk membunuh motor yang ada di depan saya. Jadi dan itu suaranya persis audible ada di kuping saya gitu. Dan kalau penyakitnya lagi kambuh itu saya seperti hilang gitu. Saya tidak bisa mengontrol tubuh saya sendiri gitu. Lalu saya lakukan, tapi puji Tuhan pada waktu itu ibu dan bapaknya tidak meninggal. Jadi saya waktu itu yang saya lakukan adalah saya ngegas kencang-kencangnya, saya nggak tahu berapa kilometer per jam, tapi saya tahu saya gas sampai pol aja kakinya itu. Lalu saya tabrakan mobil saya ke motor yang di depan saya, dan hal berikutnya yang saya tahu setelah saya sadar dalam tanda kutip adalah saya melihat satu bapak dan satu ibu dan motornya sudah ringsek di bawah mobil saya dan kap mobil saya kebuka bagian kanan depan di bagian kanan, kap mobil bagian kanan motornya sudah ringsek dan ada satu bapak dan satu ibu yang sudah berdarah-darah nyangkut di roda mobil saya seperti itu. Dan karena hal itu terjadi, akhirnya saya dan keluarga memutuskan untuk ayo kita sama-sama gak usah malu, gak usah kalau diomongin orang ini aib atau apa, ya udah gak apa-apa silakan aja. Tapi kita merasa sekeluarga ini kita merasa bahwa penyakit ini udah terlalu serius untuk tidak diobati. Karena kita berpikir gimana terjadi kalau misalnya ini terjadinya waktu malam hari, papa mama saya sudah tidur, tiba-tiba saya belum tidur, tiba-tiba penyakitnya kambuh, tiba-tiba saya mengambil pisau, masuk ke kamar orang tua saya dan segala macam dan saya melakukannya tanpa ada kesadaran, bisa lebih berbahaya gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk pergi ke psikolog waktu di umur ke-26 setelah sekian tahun tidak mendapatkan pengobatan secara profesional. Akhirnya kita pergi ke psikolog, saya pergi ke psikolog yang pertama, kita pergi ke dua psikolog untuk mencari konfirmasi atau second opinion, opini kedua. Saya dilakukan terapi ini itu, tes ini itu, wawancara ini itu dan segala macam, journaling dan segala macam, CBT, hipnoterapi dan segala macam. Ternyata diagnosanya saya mengalami gangguan mental 4. Yang pertama namanya saya adalah seorang penyintas bipolar disorder. Kalau Bapak Ibu pernah dengar bipolar disorder, saya adalah seorang penyintas bipolar disorder. Yang kedua saya adalah seorang penyintas skizofrenia. Kalau Bapak Ibu tahu skizofrenia, bipolar itu punya dua kepribadian gitu ya. Jadi sebenarnya bukan mood swing ya. Kalau anak Gen Z sekarang ngomongnya mood. Kalau mood swing bilang kayaknya gue bipolar deh, enggak. Bipolar tuh jauh lebih ekstrim dibanding mood swing gitu. Bipolar tuh ada dua kutub, ada mania dan ada depresi gitu. Itu kalau bipolar. Kalau skizofrenia itu orang-orang punya kecenderungan berhalusinasi dan delusinasi, melihat mendengar hal yang orang normal tidak melihat dan dengar, tapi buat orang tersebut itu nyata ada di kuping dan di mata mereka. Lalu saya juga adalah seorang penyintas BPD atau borderline personality disorder. Itu orang-orang yang punya kecenderungan bunuh diri atau menyakiti diri sendiri. Dan yang keempat adalah saya seorang penyintas gangguan OCD atau obsessive compulsive disorder. Itu ada kompulsivitas di hati yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan akan menjurus ke namanya panic attack atau anxiety disorder. Saya nggak usah jelasin satu-satu, mungkin Bapak Ibu Opa-opa bingung dengarnya ya. Cuman saya nggak bisa
brainwash bahwa kalau kita ikut Tuhan, kita melayani Tuhan, kita taat sama Tuhan, hidup akan lurus-lurus saja, hidup akan nyaman-nyaman saja, hidup akan lapang-lapang saja. Ternyata sekarang saya belajar bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kehidupan yang nyaman. Tapi Tuhan Yesus menjanjikan kehidupan yang aman. Bukan nyaman, tapi aman. Aman kenapa? Karena Tuhan yang pegang kendali. Dia tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Makanya dia nggak pernah kaget atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu namanya aman, karena Tuhan yang pegang kendali. Tuhan yang pegang pilot atas kehidupan kita. Kita aman dalam Tuhan, tapi bukan nyaman. Justru dalam Alkitab ditulis syarat untuk ikut Tuhan Yesus ada dua kali ditulis dalam Alkitab. Syarat ikut Tuhan Yesus, syaratnya apa? Pikul salib. Sakal diri. Nyaman nggak? Enggak. Jadi ikut Tuhan Yesus bukan untuk hidup nyaman, Pak Bu. Tapi waktu itu saya belum dewasa rohani, saya pikir saya kalau ikut Tuhan hidup akan baik-baik saja. Kok saya punya gangguan mental, bukan 1, 2, 3, tapi ternyata 4, dan saya tidak bisa berfungsi seperti anak-anak ABG pada umumnya pada waktu itu, begitu. Lalu saya malah sama Tuhan, akhirnya saya menyemplungkan diri. Narkoba itu nggak ada yang namanya kecemplung ya, itu adalah pilihan diri sendiri. Saya menyemplungkan diri ke narkoba itu sebagai pelarian saya. Jadi saya coba narkoba dari yang ringan-ringan, dari ini saya belum masuk khotbah ya, masih panjang. Ini kesaksian saya baru seperempat. Nggak, jangan ada yang tidur ya, tolong ya. Kalau ada yang tidur tolong disingkat. Ini saya dikasih waktu berapa lama Pak Kun? 45 menit. Tambah lagi 20 menit. Jadi kira-kira 1 jam kita. Oke? Karena cerita saya panjang ya. Oke, saya menyambungkan diri ke narkoba. Saya coba dari narkoba yang ringan-ringan. Saya pakai yang namanya ganja, saya pakai namanya ekstasi atau inex, saya pakai MDMA, LSD, Riplona, Happy Five, Sinte. Pokoknya semuanya lah. Semua narkoba ringan-ringan saya pakai semuanya. Lalu karena hidup ini harus naik kelas, seperti juga narkoba. Jadi saya pakai narkoba yang lebih berat. Saya pakai yang namanya putau, saya pakai yang namanya sabu, saya pakai yang namanya kokain. Lalu saya kecanduan putau, sabu, dan kokain pada waktu itu dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Dan saya tinggal berpindah-pindah. Saya tidak hubungan sama orang tua buyar. Saya tinggal bertujuh. 6 itu semua, dan saya sama saya 7, jadi 6 itu semuanya pengedar dan pemakai narkoba. Kita berpindah-pindah. Kenapa pengguna narkoba tinggalnya harus berpindah-pindah? Supaya tidak bisa tertrack sama polisi seperti itu. Takut kita jadi DPO, kita harus pindah-pindah. Nah, pada waktu itu di tahun 2018 kita sisa berempat karena ada 1 orang yang sudah meninggal. Teman kita waktu itu meninggal karena overdosis, dan ada 2 teman kita yang sudah masuk penjara. Pada waktu itu sudah ketangkep gitu. Nah, kita sisa berempat pada waktu itu. Waktu itu kita lagi ada lokasinya lagi buka kamar gitu ya, tinggalnya check-innya di salah satu apartemen yang nyambung mall di Jakarta Utara. Saya nggak usah sebut namanya, tapi yang pasti di apartemen itu kalau digerebek itu banyak sekali kalau dulu ya, kalau sekarang nggak tahu. Saya nggak usah sebut namanya, tapi yang pasti apartemennya nyambung mall, sampingnya air. Nah itulah ya. Nah, lalu saya tinggal di situ. Nah, itu adalah titik balik dari kehidupan saya di tahun 2018. Jadi di tahun 2018 pada suatu sore hari saya habis bakar sabu dan habis snort cocaine pada waktu itu. Lalu biasanya kalau pakai narkoba itu tempat tinggalnya semua ditutupin koran gitu ya. Karena apartemen kelas B lah begitu lah ya. Jadi nggak ada korden, nggak ada apa, jadi kita tutupin koran pada waktu itu. Jadi kita nggak melihat cahaya sama sekali tuh. Kita karena pengguna narkoba nggak suka lampu, nggak suka cahaya gitu. Kita tidur seminggu cuma mentok gitu, cuma 2 hari, sisanya kita melek terus gitu. Nah, pada waktu itu di sore hari itu ada satu keinginan saya untuk melihat lampu gitu, karena saya mikir kayak udah lama banget nih gue udah gak lihat lampu gitu. Jadi ada satu keinginan yang sangat besar, pengen lihat lampu. Maka dari itu saya planning habis saya bakar sabu dan snort cocaine, saya pengen turun ke mall gitu. Saya pengen lihat lampu. Udah lama banget saya nggak lihat lampu gitu. Ada keinginan aja gitu, nggak ada keinginan. Biasanya nggak ada keinginan untuk ke bawah gitu karena males. Tiba-tiba habis snort cocaine dan bakar sabu, saya turun ke mall di tahun 2012 suatu sore. Saya sendiri pada waktu itu. Saya turun ke mall, lalu saya dipertemukan dengan satu orang ibu di mall tersebut. Lalu ibu ini menghadang saya dan dia menatap mata saya. Dia bilang, saya melihat muka kamu di mimpi saya. Saya nggak kenal siapa ibu ini. Dia bukan rekan, teman, keluarga, bukan, total stranger, orang asing. Tiba-tiba dia bilang, saya melihat muka kamu di mimpi saya. Dan dia bilang, Tuhan yang mengirim saya ketemu kamu malam hari ini. Perjumpaan kita malam hari ini di tempat ini bukan sebuah kebetulan, karena Tuhan yang mengirim saya ke tempat kamu. Tuhan yang menyuruh saya untuk ketemu kamu, dan Tuhan sudah memperlihatkan wajah
lalu Tuhan mau pakai kamu untuk melayani anak-anak muda dan juga orang-orang yang kecanduan narkoba sama seperti kamu, dan juga melayani anak-anak muda juga orang-orang yang mengalami gangguan jiwa sama seperti kamu. Maka dari itu sampai hari ini saya masih terkadang suka pelayanan ke lapas-lapas juga, karena itulah yang panggilan saya sebenarnya. Lalu singkat cerita kita tukeran WA dan kita berpisah. Singkat cerita mungkin nggak ada waktu, tapi intinya kalau Bapak Ibu mau nonton lengkapnya ada di beberapa podcast di YouTube. Kalau Bapak Ibu mau cari, ada beberapa podcast di YouTube. Saya nggak usah cerita lengkapnya, tapi intinya di tahun 2018 Tuhan bekerja dalam kehidupan saya begitu luar biasa. Setelah ups and downs, setelah beberapa bulan saya berjuang dengan narkoba, saya bersih total dari narkoba di tahun 2018. Pada waktu itu di antara bertujuh, waktu teman saya masih lengkap pada waktu itu, waktu itu kita pernah ngobrol begitu. Kira-kira siapa nih dari antara kita yang akan yang terakhir berhenti dari narkoba? 6-6-nya setuju, mereka semuanya berenam setuju bahwa yang terakhir berhenti dari narkoba adalah Immanuel katanya. Tapi ternyata Tuhan berkata lain. Saya adalah orang pertama yang keluar dari narkoba di tahun 2018 pada waktu itu. Dan 2018 saya bersih total dari narkoba dan saya memutuskan untuk melayani Tuhan secara full time. Karena saya ingin jadi pendeta, maka dari itu saya harus sekolah pendeta, saya sekolah teologi, saya sekolah teologi di Harvest di Lipo Karawaci Tangerang. Saya di tahun 2018 saya ambil course MTH pada waktu itu, lalu seharusnya 2,5 tahun. Jadi 2018 saya harusnya selesai di tahun 2020 pada waktu itu. Dan saya sudah meninggalkan narkoba semuanya. Saya sudah meninggalkan circle saya sudah meninggalkan teman-teman saya sudah meninggalkan bandar saya sudah bertobat total. Saya bersih, tidak menyentuh narkoba sama sekali di tahun 2015 dan sekolah teologi pada waktu itu. Harusnya selesai 2020, tapi tahun 2019 saya sakit. Di tahun 2019 bulan Oktober sampai Desember saya sakit. Saya langsung tunjukkan fotonya. Ini adalah bentukan saya waktu itu di tahun 2019 bulan Desember. Ini saya sakit. Ini adalah foto terakhir saya sebelum saya dibawa ke rumah sakit. Lalu ini adalah foto saya. Saya nggak usah cerita detail ya Bapak Ibu, takutnya waktu ini masih ada firman Tuhan yang saya harus bagikan soalnya. Bapak Ibu boleh cari di YouTube aja nanti ya. Ada di podcast juga, Bapak Ibu bisa cari. Ini adalah foto terakhir saya. Beberapa hari saya dirawat di rumah sakit. Tiba-tiba suatu malam saya kejang-kejang. Waktu itu saya pikir saya mati, tapi ternyata saya koma. Waktu saya koma, saya nggak usah ceritain, waktu nggak cukup, tapi waktu saya koma saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus beberapa detik pada waktu itu. Lengkapnya Bapak Ibu cari di YouTube aja. Lalu perjumpaan dengan Tuhan Yesus waktu itu hanya sekitar beberapa detik saya mengalami perjumpaan. Tidak ada perbincangan dengan Tuhan, tapi saya persis ada di depan saya pada waktu itu. Karena sinarnya begitu terang, saya tutup mata. Wajahnya itu hanya sinar doang, saya nggak bisa lihat mukanya. Wajahnya hanya terang, which makes sense karena ada ayat Alkitab yang berkata Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan buat saya itu yang terjadi, wajahnya hanya terang. Saya tutup mata, saya buka mata lagi, dan tiba-tiba saya bangun dari koma. Waktu itu saya koma itu, waktu perjumpaan dengan Tuhan Yesus sekitar hanya beberapa detik, 4-5 detik, tapi waktu itu saya koma ternyata sudah 5 hari pada waktu itu. Saya sudah pakai ventilator, saturasi oksigen saya tinggal 30. Pada waktu itu kalau Bapak Ibu tahu saturasi itu harusnya ya 80-90, tapi saya waktu 30, jadi paru-paru saya sudah tidak berfungsi. Kalau dokter bilang kalau ventilator dicopot, sebenarnya anak ini sudah tidak ada. CD4 saya tinggal 14, harusnya di angka 400. Saya sudah ada serum di leher, saya pakai kateter, saya pakai ventilator untuk alat bantu nafas, untuk ada serum di hidung. Lalu saya keluar dari ICU dan baru saya bisa transfusi darah beberapa kantong, lebih stabil. Akhirnya dilakukan check up ini itu. Ternyata diagnosanya, ini saya singkat-singkat ya Bapak Ibu kalau ya. Ternyata diagnosanya saya mengalami penyakit 3. Yang pertama namanya pneumonia, yang kedua namanya TB paru, komplikasinya. Yang ketiga namanya, kalau Bapak Ibu tahu pengguna narkoba itu sudah sepakat dengan, mohon maaf, dengan free sex atau pergaulan bebas dan juga jarum suntik. Saya terkena yang namanya HIV/AIDS. Jadi untuk pneumonia dan TB paru itu puji Tuhan sudah pulih. Pengobatannya cukup lama, 8 bulan. Pada waktu itu saya di kursi roda untuk fisioterapi paru-paru dan segala macam, alat bantu nafas dan teman. Jadi kalau saya jalan-jalan ke mall pada waktu itu saya di kursi roda dan ada tabung oksigen di sebelah saya dan harus fisioterapi. 8 bulan saya pengobatan untuk paru-paru saya sudah pulih, tapi memang paru-paru saya dua-duanya tidak bisa berfungsi secara 100%. Tapi untuk HIV/AIDS memang belum ada obatnya. Jadi sampai hari ini saya masih berjuang dengan HIV/AIDS. HIV-nya kadang-kadang reaktif, kadang
negatif, tapi masih ada dalam tubuh saya. Terakhir HIV-nya reaktif menyebabkan kelenjar getah bening saya bengkak 2 tahun lalu. Ada benjolan di sini, ada benjolan di kepala. Mata saya dua-duanya, tadi saya bilang kenapa saya nggak bisa nyetir, karena mata saya ada turunan virus HIV namanya CMV atau cytomegalovirus, seperti virus HIV-nya itu yang menyerang retina. Jadi mata saya dua-duanya retinanya sudah rusak. Ya, jadi saya masih berjuang dengan bipolar, skizofrenia. Saya masih berjuang dengan HIV/AIDS. Saya masih harus minum. Sebenarnya HIV/AIDS itu ada obat, bukan obat sih, kayak suplemen namanya ARV atau antiretroviral, tapi itu hanya bisa menahan supaya efek virus HIV-nya itu tidak reaktif lagi, kayak tidur lagi gitu, tapi tidak sembuh total begitu. Jadi saya masih banyak bergantung kepada obat-obatan sampai hari ini. Pagi, siang, sore, malam hidup saya penuh dengan obat-obatan, tapi puji Tuhan obat-obatnya legal ya, bukan yang ilegal lagi. Jadi kesaksian saya bukan, mungkin Bapak Ibu ingin mendengar ada satu orang pendeta maju ke depan untuk bercerita bagaimana dia dulu sakit menjadi sembuh, tapi kesaksian saya dulu sakit, sekarang saya masih sakit, saya belum sembuh. Tapi kesaksian saya adalah bukan sakit sembuh, tapi kesaksian saya adalah di tengah kesakitan saya memilih untuk tetap mengucap syukur. Itulah kesaksian saya. Dan bukankah itu kesaksian yang sesungguhnya, Pak Bu? Saya mau bilang begini, kalau Bapak Ibu mengucap syukur waktu sakit menjadi sembuh, Bapak Ibu nggak perlu jadi orang Kristen loh. Oh ya, nggak usah jadi orang Kristen, Pak. Kenapa? Karena setahu saya teman-teman saya dari agama lain, dari Buddha, Hindu, Muslim, Islam dan segala macam, Konghucu, bahkan yang ateis pun yang tidak percaya adanya Tuhan, mereka akan bersyukur, mereka akan bersuka cita waktu mereka sakit menjadi sembuh, miskin menjadi kaya. Jadi kalau kita hanya bersyukur dan bersuka cita waktu sakit menjadi sembuh, lalu bedanya kita dengan mereka apa? Harus ada beda nggak? Harus dong. Harus ada pembedaan antara kita dan mereka. Kalau kita kenal Tuhan Yesus, harus ada bedanya kita dengan mereka. Harus dong. Jadi kita nggak bisa bersyukur waktu cuma sakit menjadi sembuh. Kalau kita bersyukur waktu sakit menjadi sembuh doang, itu artinya kita nggak perlu jadi orang Kristen. Kita nggak perlu kenal Tuhan Yesus untuk melakukan itu. Karena mereka yang tidak kenal Tuhan Yesus juga bersyukur dan bersuka cita waktu mereka sakit menjadi sembuh. Yang membedakan kita dengan mereka adalah yang tidak kenal dengan Tuhan Yesus adalah kita yang kenal dengan Tuhan Yesus, ada Roh Kudus di dalam kehidupan Bapak Ibu. Kita dimampukan untuk tetap bersuka cita meskipun keadaan belum baik-baik saja. Itu yang membedakan kita dengan mereka. Amin. Jadi malam sore hari ini saya mengajak Bapak Ibu, ayo tetap bersuka cita, karena sukacitanya orang Kristen itu bukan perasaan. Karena perasaan itu fluktuatif, bisa up, down, dan kadang sedih, kadang senang, kadang sedih, kadang senang. Jadi sukacita kita kalau tergantung pada perasaan, kadang kita nggak sukacita, berarti no. Kita dijanjikan sukacita yang abadi oleh Tuhan. Berarti sukacitanya kita sebagai orang Kristen adalah bukan perasaan, tapi keputusan. Kita memutuskan apapun keadaannya, kita tetap mau bersukacita. Sakit sembuh, puji Tuhan. Sakit belum sembuh, tetap puji Tuhan. Sakit sembuh, puji Tuhan. Sakit mati sekalipun, hidup adalah untuk Kristus. Mati adalah keuntungan. Kalau untung, berarti tetap puji Tuhan. Artinya mau sakit, mau sembuh kek, mau sakit mati kek, intinya Tuhan Yesus tetap baik. Itu baru kesaksian. Sekarang kita masuk cari firman Tuhan. Siap kita dengar firman Tuhan? Ya, belum ada ngantuk ya? Masih ada waktu ya Pak Gun ya? Oke. Firman Tuhan ini saya berikan temanya ini adalah waktu itu ya ini setelah koma. Waktu itu saya pernah diundang di KKND Bapak Ibu. Waktu itu tahun 2023 untuk kesaksian juga pada waktu itu di tahun 2023. Anyway, nggak penting ya. Oke. Kita langsung masuk dalam firman Tuhan. Oke. Tema yang saya berikan pada sore hari ini adalah mujizat yang sesungguhnya. Saya nggak tahu, mungkin ada Bapak Ibu pada sore hari ini datang dalam keadaan sakit penyakit atau punya pergumulan lain, pergumulan dalam finansial, hubungan keluarga yang rusak. Mungkin anak masih marah, atau suami masih kabur, istri masih kabur, atau hubungan keluarga tidak baik-baik saja, masalah finansial, masalah kesehatan fisik, masalah kesehatan mental atau jiwa atau apapun itu, saya nggak tahu. Bapak Ibu mungkin masih ada yang berdoa sudah berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun bahkan untuk mujizat kesembuhan. Saya nggak tahu pergumulan Bapak Ibu, tapi yang saya tahu adalah saya salah satu orang yang selama 12 tahun belakangan ini, dari pertama kali saya didiagnosa bipolar dan skizofrenia, saya selama 12 tahun saya berdoa untuk kesembuhan, untuk mujizat kesembuhan. Tapi Tuhan belum berikan.
Dari situ dari pengalaman hidup saya belajar apa sih sebenarnya mukjizat yang sesungguhnya. Katanya Tuhan bisa melakukan mukjizat. Kok saya belum sembuh-sembuh? Berarti mukjizat yang sesungguhnya bukan kesembuhan dong. Katanya Tuhan mampu, kok Tuhan tidak mau melakukan. Berarti mukjizat yang sesungguhnya bukan sakit menjadi sembuh, miskin menjadi kaya. Saya belajar dari satu peristiwa di dalam Alkitab, sebenarnya mukjizat kesembuhan itu apa? Karena begini, buat saya mukjizat itu bukan sakit sembuh atau miskin menjadi kaya. Kenapa? Karena tidak pernah sekalipun di dalam Alkitab dikatakan bahwa surga bersuka cita waktu orang Kristen sakit menjadi sembuh. Ada? Gak ada. Surga bersuka cita waktu orang Kristen miskin menjadi kaya. Ada? Gak ada. Sakit sembuh miskin kaya, yang suka cita bukan Tuhan. Yang suka cita siapa? Manusianya. Tapi dikatakan satu-satunya syarat surga bersuka cita adalah waktu satu orang berdosa bertobat. Jadi apakah sebenarnya mukjizat yang sesungguhnya itu kesembuhan dan kekayaan? Kita bahas sama-sama. Ada satu peristiwa di dalam Alkitab. Bapak Ibu langsung saja kita baca di Markus 8 ayat 22. Bisa ditampilkan nggak ya di sini? Bisa ya? Ayatnya ada? Nggak ada ya? Oke, saya buka di Alkitab saya aja. Nggak apa-apa, saya baca aja. Markus 8. Sebentar ya. Markus 8 ayat 22 ini adalah peristiwa waktu itu Tuhan Yesus lagi mau menyembuhkan satu orang buta di satu kota, di satu kampung yang namanya Bethsaida. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah baca ya. Markus 8 ayat 22. Perikopnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Yesus menyembuhkan seorang buta di Bethsaida. Markus 8 ayat 22. Firman Tuhan berkata begini. Ayat 22. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Bethsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepada Yesus supaya Yesus menjamah orang buta tersebut. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Garis bawahi keluar kampung. Perhatikan. Lalu ia garis bawahi meludahi mata orang itu dan meletakkan tangan di atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Lalu orang buta itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang sih, tapi belum jelas." Kenapa? Karena mereka berjalan-jalan tapi tampak seperti pohon. Yesus kemudian meletakkan lagi, garis bawahi lagi, berarti kedua kali, tangannya pada mata orang itu. Baru setelah kedua kali diobati, maka orang itu baru sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang dari rumah ke rumahnya dan berkata, garis bawahi, jangan masuk ke kampung. Buat saya, kalau Bapak Ibu membaca Alkitab itu hanya sekali jalan, itu tidak ada yang aneh. Peristiwa biasa, Tuhan menyembuhkan orang sakit, biasa. Makanya kalau baca Alkitab, kalau bisa direnungkan, dibaca lagi, karena banyak rahasia firman Tuhan di situ. Ada 3 hal yang buat saya menarik dari peristiwa ini Bapak Ibu. Poin pertama yang saya ingin sampaikan adalah kepada Bapak Ibu adalah, yang pertama yang buat saya unik adalah, yang pertama, coba saya bacakan lagi di ayatnya. Di ayat 23, Markus 8 ayat 23, saya bacakan ya. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung, lalu ia meludahi mata orang itu. Sekarang saya tanya, Lazarus, tahu ya, mati, dibangkitkan sama Yesus dengan cara apa? Yesus berkata hanya dengan kata-kata, betul ya? Ini orang buta. Sekarang saya tanya, buta sama mati lebih susah mana sih notabene? Ya, oke, sampai sini udah nangkep kira-kira? Orang yang mati dibangkitkan dengan hanya berkata-kata. Tapi yang buta doang, yang notabene lebih mudah dalam tanda kutip untuk disembuhkan, harus disembuhkan dengan cara yang lebih ekstrim. Dengan cara apa? Diludahi. Bisa nggak Yesus menyembuhkan orang buta hanya dengan berkata-kata? Lalu kenapa harus diludahi? Ayo, baru nangkep ya sekarang ya. Sekarang
Buat saya berpikir, Tuhan kan bisa berkata-kata aja. Orang kusta menjamah juga bisa sembuh. Berkata-kata, orang mati bangkit. Kenapa orang buta yang notabene lebih gampang dari orang mati seperti Lazarus disembuhkan disembuhkan oleh Tuhan dengan diludahi? Coba bayangkan, Bapak Ibu, saya nggak tahu di gereja mana, karismatik Protestan atau apa. Kalau di karismatik biasanya kita ada altar call. Orang maju untuk kesembuhan biasanya kan. Bayangkan kalau altar call pendetanya nggak pakai minyak, tapi diludahi sama pendetanya, mau? Mau? Iya, mau? Nggak mau kan? Nah, itu dia poin saya. Yang ada kalau diludahin pendeta dari sembuh menjadi sakit, iya. Iya, ketularan sama kena air liur pendetanya kan, jadi sakit malah. Nah, tapi Yesus ini menyembuhkan orang buta dengan meludahi. Tapi saya berpikir Tuhan kan bisa dengan berkata-kata aja. Kenapa harus diludahi? Tapi ini pelajaran yang saya dapat waktu saya merenungkan firman ini, peristiwa ini dari Tuhan yang saya dapat adalah begini. Kamu tidak bisa mematok cara kerja Tuhan dalam hidupmu. Kadang Bapak Ibu gini, kita minta sesuatu dari Tuhan, tapi kita juga menyertakan syarat-syaratnya banyak banget. Tuhan, saya mau A, tapi syaratnya gini ya, cara Tuhan melakukan dalam hidupku, saya maunya begini, begitu. Pokoknya harus selalu, cara kerja Tuhan tuh harus selalu nyaman sama kemauan kita. Diludahi nyaman gak? Mau diludahi? Maunya kita kalau disembuhkan cuma langsung sembuh aja kan, bener gak? Tapi ini caranya harus diludahi. Jadi poin yang saya ingin sampaikan adalah kita tidak bisa mematok cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kadang Tuhan berkata-kata, kadang Tuhan meludahi kita dalam tanda kutip. Intinya Tuhan tidak pernah menjanjikan cara bekerja Tuhan bagaimana dalam kehidupan kita. Tapi yang Tuhan janjikan adalah Tuhan pasti bekerja dalam kehidupan kita. Tapi caranya bagaimana? Ya itu kedaulatan Tuhan dong. Kita nggak bisa nyuruh-nyuruh Tuhan, kita bukan Tuhan kok. Yang Tuhan janjikan Tuhan pasti turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi cara bekerjanya gimana ya terserah Tuhan. Kita cuma bisa pasrah. Tuhan mau ludahin kita dalam tanda kutip ya. Tuhan mau meludahi kita dengan cara yang tidak nyaman dalam hidup kita, mengusik ke comfort zone kita, atau cara yang nyaman, itu terserah Tuhan. Jangan ngatur-ngatur Tuhan, Pak Bu. Kita berdoa minta boleh, minta kesembuhan boleh, minta kecukupan secara finansial boleh. Tapi cara Tuhan bekerja kita nggak boleh nggak bisa patok. Saya mau bilang gini, kalau Tuhan, kalau Bapak Ibu bisa mematok cara Tuhan Yesus bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu, saya bisa ngomong gini, Tuhan gagal jadi Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa nebak cara Tuhan bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu, artinya Tuhan gagal jadi Tuhan. Karena firman Tuhan bilang begini, cara Tuhan bukan cara kita, jalan Tuhan bukan jalan kita, cara pikir Tuhan bukan cara pikir kita. Kalau kita bisa sampai menyelami cara pikir Tuhan, artinya Tuhan gagal jadi Tuhan. Artinya kita gak bakal bisa matok cara kerja Tuhan. Mau diludahin kek, mau dengan kata-kata, dengan cara nyakin gini. Cara Tuhan bekerja mau nyaman gak nyaman, enak gak enak, kita pasrah aja. Berserah. Makanya kadang tidak nyaman, tapi selalu aman. Aman kenapa? Karena Tuhan menjanjikan Dia pasti bekerja dalam kehidupan kita. Caranya gimana? Berserah Tuhan. Mau berserah? Amin. Mau diludahi? Iya amin dong. Katanya mau berserah, diludahi nggak mau. Berarti cuma lip service nih jemaat di sini nih. Ya cara Tuhan bekerja, mau enak gak enak kita serah Tuhan, mau nyaman gak nyaman kita serah Tuhan. Tapi yang pasti Tuhan pasti bekerja dalam kehidupan Bapak ini. Asal Tuhan yang meludahi. Asal Tuhan yang meludahi, nggak apa-apa ya Bu ya, benar nggak? Betul, ini tepuk tangan untuk ibunya dong. Ini baru namanya berserah. Tuhan mau dengan cara yang diludahin atau dalam tanda kutip tidak enak, ya terserah Tuhan, siap. Nggak nyaman, terserah Tuhan. Kalau nyaman, itu bonus. Benar ya? Oke. Berarti poin pertama adalah kita tidak bisa mematok cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Formulanya nggak ada. Itu poin pertama. Menarik ya? Dan yang buat saya poin menarik yang kedua dalam peristiwa ini adalah begini Bapak Ibu. Yang tadi cara Tuhan bekerja. Yang kedua adalah begini. Kita sama-sama baca di ayat 23. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Oke. Itu poin ketiga, sorry. Kita poin 2 dulu. Ya. Poin kedua dulu. Di ayat yang kedua, ayat 23 bilang begini. Lalu Yesus meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya, bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Jadi kita baca langsung sembuh enggak? Orang itu bilang, "Udah bisa ngelihat sih Tuhan, tapi belum jelas." Karena
Lalu Yesus kembali meletakkan tangannya di matanya dia. Baru setelah itu orang itu baru bisa benar-benar melihat. Sekarang pertanyaan saya gini, Yesus bisa nggak nyembuhin itu sekali saja? Bisa. Menarik gak? Kenapa harus 2 kali? Ayo, baru nangkep di sini, ya kan? Makanya kalau baca firman Tuhan, kalau bisa coba telaah. Ada rahasia kebenaran firman Tuhan. Saya bertanya, Tuhan kenapa harus 2 kali? Lazarus dibangkitkan berapa kali? Sekali jalan. Berkata-kata langsung bangkit itu Lazarus. Orang buta yang notabene lebih gampang dari orang mati dalam tanda kutip. Kenapa harus 2 kali? Pertanyaan saya, Tuhan lagi bete hari itu. Karena mungkin Yesus lagi bete, lagi nggak mood, terus kuasanya kurang, atau mungkin Yesus untuk masalah mata, dia bukan spesialis dokter mata. Saya nggak tahu. Tapi yang saya percaya, segala sakit penyakit buat Tuhan Yesus sama aja, sangat mudah untuk disembuhkan. Tapi kenapa harus 2 kali? Bisa nggak sekali? Bisa. Kenapa harus 2 kali? Berarti ada sesuatu yang pengen Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, bagi kita yang merenungkan firman Tuhan. Buat saya begini Bapak Ibu, kenapa harus 2 kali? Yang saya dapat, nggak tahu Bapak Ibu nanti kalau malam merenungkan firman Tuhan ini lagi, mungkin dapat hal lain, nggak tahu. Tapi yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu adalah begini: ada orang berdoa seminggu, doanya dijawab. Tapi ada orang berdoa 7 tahun, doanya belum dijawab. Saya mau bilang jangan komplain sama Tuhan, karena durasi atau berapa banyak Tuhan mau beracara dalam kehidupan Bapak Ibu, berapa durasinya, itu semua kedaulatan Tuhan Yesus. Amin. Orang mati dibangkitkan hanya sekali. Orang buta harus 2 kali. Orang buta harusnya bisa komplain nggak? Bisa. Tuhan, kok saya udah diludahin, terus harus 2 kali. Ini Tuhan kurang sakti apa gimana? Bisa komplain nggak harusnya? Bisa. Kita juga dong bisa komplain. Tuhan, si itu kok 7 hari udah dijawab, saya 7 tahun belum dijawab-jawab. Bisa komplain nggak? Bisa. Tapi orang ini memilih untuk tidak komplain. Saya belajar kita juga nggak punya hak untuk komplain kepada Tuhan. Karena durasi atau berapa lama, berapa kali Tuhan mau beracara, berproses dalam kehidupan kita, itu semuanya kedaulatan Tuhan Yesus. Yang Tuhan janjikan sekali lagi bukan durasinya, tapi Tuhan menjanjikan Tuhan pasti beracara dalam kehidupan kita. Tapi berapa lama durasinya, itu terserah Tuhan dong. Jangan komplain dong. 7 tahun belum dijawab, tetap berdoa, tetap berharap, tetap bersuka cita, tetap bilang bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. 12 tahun saya berdoa, belum dijawab. Apakah saya bersungut-sungut? Enggak, justru saya semakin bersuka cita. Duri dalam daging Paulus kurang keren apalagi. Paulus menulis 2/3 dari perjanjian baru loh. Kalau Paulus nggak nulis, Paulus nggak ada. Ini perjanjian baru kita tipis banget. Waktu dikanonisasi perjanjian baru kita tipis banget. Dia 2/3 nulis cuma Injil kan, Matius, Markus, Lukas, ya kan? Lalu sisanya Yohanes, sisanya Paulus. Kalau Paulus waktu itu bersungut-sungut dan memilih untuk meninggalkan Tuhan Yesus karena duri dalam daging yang nggak dicabut, itu perjanjian baru kita tipis banget. Tapi waktu Paulus sudah melayani Tuhan begitu dahsyat, hidupnya dia bukan dari Starbucks ke coffee shop, ke mall, ke bioskop, enggak. Hidupnya Paulus sudah di penjara, ke gunung pasir, ngumpet, ke penjara lagi, bersembunyi lagi, takut ditangkap tentara dan segala macam. Hidupnya dia hanya untuk melayani Tuhan, menderita untuk Tuhan. Tapi satu yang dia minta dari Tuhan Yesus pada waktu itu, dia cuma berdoa, Tuhan kalau boleh duri dalam daging ini dicabut daripadaku. Setelah semua yang dilakukan buat Tuhan, harusnya dia punya hak gak untuk marah sama Tuhan kalau gak dikabulkan? Oh iya. Dia bilang, Tuhan kalau boleh duri dalam daging ini dicabut. Tuhan bilang apa? No. Apakah kasih karunia itu gak cukup buat kamu? Sampai Paulus mati, Bapak Ibu boleh catat, boleh cari Paulus duri dalam daging yang tidak dicabut sama dia mati. Tapi apakah Paulus mundur dari Tuhan? No. Paulus tetap melayani Tuhan sepenuh hati. Jadi kita melayani Tuhan, kita ikut Tuhan bukan sekedar masalah kita dicabut dari sama Tuhan, pergumulan kita dijawab sama Tuhan. Mau dijawab, puji Tuhan. Mau gak dijawab sesuai dengan doa kita, ya tetap puji Tuhan. Karena semuanya itu kedaulatannya Tuhan.
Dijawab cepat, puji Tuhan dong. Dijawab sesuai kemauan kita, puji Tuhan. Sekalipun nggak dijawab cepat atau dijawab tidak sesuai dengan kemauan kita, tetap puji Tuhan, karena semuanya itu adalah Tuhan. Bukankah kasih karuniaku udah cukup buat kamu? Nggak cukup nih Tuhan Yesus mati di kayu salib buat kita selamat, nggak cukup. Harus sembuh dulu baru kita bersyukur. Harus kaya dulu baru kita bersyukur. No, kita sembuh kaya itu bonus. Tapi sekalipun kita nggak kaya, kita nggak sembuh, kita harus ingat bahwa Dia udah mati di kayu salib untuk memberikan kita keselamatan. Itu udah cukup buat kita bersyukur. Amin. Iya dong. Mohon maaf ini khotbahnya agak keras ya memangnya. Nggak tahu ini cocok nggak sama jemaat di sini ya. Tapi itulah kebenaran firman Tuhan, Pak, Bu. Itu yang kedua. Yang pertama tadi cara Tuhan bekerja nggak bisa dipatok formulanya. Yang kedua, durasi atau berapa kali Tuhan bekerja dalam kehidupan kita tidak bisa kita tentukan. Semuanya itu kedaulatan Tuhan. Maka dari itu kesimpulannya adalah jangan pernah bandingkan hidupmu dengan kehidupan orang lain. Karena prosesnya dia dan proses kita berbeda. Tujuan hidupnya dia, tujuan hidup kita juga berbeda. Ya. Bayangkan piano dan drum itu saling iri-irian. Piano itu memberikan nada, drum itu memberikan ketukan. Bayangkan kalau drum ingin memberikan nada, gak bisa. Piano ingin memberikan ketukan, gak bisa. Dia memberikan nada, drum memberikan ketukan. Jadi semuanya yang mana lebih penting? Dua-duanya penting karena punya fungsi yang berbeda. Cara membuat drum berbeda, cara membuat piano berbeda. Nggak mungkin piano, kalau piano bisa ngomong dia akan komplain, Tuhan cara aku kok nggak enak, kok cara drum lebih gampang dibuatnya. No, karena fungsimu berbeda, tujuan hidupmu berbeda. Terus drum kalau bisa komplain, Tuhan lebih enak dari piano. No. Ini adalah bagianmu karena fungsimu berbeda dengan piano. Artinya tujuan hidup setiap kita berbeda-beda. Intinya kalau tujuan hidup kita berbeda-beda, proses kita juga berbeda-beda, cara membuat kita berbeda-beda, betul? Karena proses kita berbeda-beda, jangan pernah bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Karena kita semua punya porsi masing-masing. Amin. Itu yang kedua. Ini kupingnya belum berdarah-darah ya. Kita lanjut, kita gaskan lagi ya. Oke. Yang ketiga, ini yang terakhir saya mau tutup dengan ini. Yang tadi cara Tuhan bekerja, yang kedua durasi atau berapa kali Tuhan bekerja. Yang ketiga adalah ayat 23 tadi. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Ini yang terakhir saya mau sampaikan. Ini menarik sekali buat saya. Lalu saya jawab mukjizat yang sesungguhnya itu apa? Saya tutup dengan ini. Yesus membawa dia keluar kampung. Sekarang saya tanya, Yesus bisa nggak sembuhin orang itu di depan kamarnya persis? Nah, pinter jemaat ini. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan bisa nyembuhin dia di lokasi persis di mana dia ada di waktu itu, kenapa Tuhan harus bawa keluar kampung? Menarik gak? Menarik. Berarti ada rahasianya di situ. Berarti ada sesuatu yang Tuhan ingin kita belajar dari peristiwa itu, benar gak? Bayangkan kalau ada pendeta khotbah di gereja Bapak Ibu, saya ingin bikin altar call ya, semua yang sakit boleh maju ke depan, tapi saya mau altar callnya di parkiran gitu. Kalau mau sembuh, nggak usah, jangankan di parkiran, mau dimanapun juga sembuh, benar gak? Karena kuasa Tuhan ada di mana-mana, dia kan omnipresent, benar gak? Gak harus di mana, harus di mana. Nah tapi Yesus dengan spesifik dia bilang, dia bawa orang itu keluar dari kampung, padahal Yesus bisa menyembuhkan orang itu persis di posisi, di lokasi orang itu berada. Berarti ada yang aneh. Kenapa Tuhan harus bawa keluar kampung? Yang lebih aneh lagi Bapak Ibu, di penutup dari
10 ayat yang ke-13 saya bacakan. Yesus, perikopnya begini, Yesus mengecam beberapa kota. Mengecam loh, mengecam. Ya, Lukas 10 ayat 13 bilang begini firman Tuhan. Celakalah engkau Korazin. Celakalah engkau Betsaida. Which is itu kampungnya orang tadi, betul ya? Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat. Artinya begini, Tuhan bilang begini, sebenarnya orang buta menjadi melihat itu bukan mujizat yang pertama yang aku lakukan di Betsaida. Dari ayat ini kita baca di Bapak Ibu catat saja Lukas 10 ayat 13. Ternyata dari Lukas 10 ayat 13 kita belajar sudah banyak mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan di kampung Betsaida, tapi masyarakat atau orang-orang penghuni di kampung Betsaida, mereka cuma mau sembuhnya, mereka cuma mau kecukupannya, mereka cuma mau mujizat dibukakan jalan buntunya, tapi mereka tidak follow up mujizat tersebut dengan yang namanya pertobatan. Lukas 10 ayat 13, celakalah engkau Korazin, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka harusnya bertobat. Artinya, jangan anti dengan kesembuhan, jangan anti dengan kekayaan. Saya tidak anti dengan kesembuhan, saya bukan pendeta anti kesembuhan, saya masih berdoa untuk kesembuhan. Saya bukan anti dengan kekayaan, saya manusia, hidup itu bukan uang, bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang, betul ya? Ya, saya tidak anti dengan kekayaan, saya tidak anti dengan kesembuhan. Tapi fokus hidup orang Kristen bukan kekayaan dan kesembuhan. Fokusnya adalah perubahan hidup kita lewat pertobatan. Percuma sembuh, percuma kaya, kalau justru itu membuat hidup kita hancur di hadapan Tuhan. Amin. Jadi fokus kita adalah setiap hari kita Bapak Ibu baca Alkitab, kita disuruhnya bukan hari lepas hari menjadi semakin seru. Bapak Ibu pernah baca hari lepas hari menjadi semakin kaya? Ada? Nggak ada. Hari lepas hari semakin apa? Nggak ada. Tapi kita disuruhnya tugasnya adalah hari lepas hari kita menjadi semakin serupa, segambar dengan Kristus. Kaya itu bonus, sembuh itu bonus. Tapi kalaupun nggak kaya, nggak sembuh, nggak peduli. Yang penting karakter kita
disaksikan, dialami, itu masih tidak seberapa. Saya mau rangkum sedikit. Tadi dikatakan 4 sakit kejiwaan dan ditemukan 3 lagi ya setelah Immanuel dirawat. Betul nggak ya? Totalnya berapa Bapak Ibu? 7 angka sempurna. 7 kesempurnaan sakit yang dialami dia. Amin. 7 bukan 4. Dan sampai sekarang masih minum obat. Ini Bapak Ibu Saudara oma-oma, ya di sini saya keras. Saya juga memberikan firman bukan berkat-berkat terus. Karena tanpa penderitaan, tanpa pengorbanan, kita nggak akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi mujizatnya tadi apa? Bagus tema, saya udah tangkap dan lebih dijelasin lagi. Bukan sakit sembuh, bukan miskin jadi kaya, betul. Tapi seisi surga bersorak-sorai ketika ada 1 jiwa bertobat, amin. 1 jiwa menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Ini inti harinya Bapak Ibu. Jangan sedikit ngeluh, Bu Akiba juga. Kenapa aku melayani, aku lagi dipakai jegrek jatuh. Dapat tadi inspirasi. Ya, Bu siapapun, Pak Joni juga, Bu Catherine udah 23 tahun stroke. Mungkin sudah lupa minta sembuh apa enggak, tapi dia bisa menikmati di sisa hidupnya untuk melakukan, menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Hidup ini untuk apa? Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus berkata, setiap hari. Apa yang dialami Pastor Immanuel? Ya, kita nggak ada apa-apanya. Dia masih merasakan rasa sakit ya bro ya. Sakit jerit, tapi kan dia tutup semua karena kasih karunia itu lebih. Sakit Bapak Ibu Saudara, masih minum obat. Hatta sembuh gak Hatta yang kemarin? Enggak. Protes sama Tuhan lagi? Enggak. Dia juga kecewa, sama seperti yang dialami oleh Pastor Immanuel. Tapi dia mengalami sukacita apapun yang terjadi, ya kan? Bersukacitalah di dalam segala keadaan, suka maupun duka. Itu praktek. Kuncinya Bapak Ibu Opa Oma yang terkasih. Sudah saatnya kita praktek dan praktek yang sering saya ngomong, firman-Nya kita praktekkan. Orang mengalami pertobatan karena firman, bukan karena hamba Tuhan, bukan karena diinjili, bukan karena dilayani. Betul bro ya? Firman yang menjamah dia, firman yang menghidupkan, firman yang menguatkan. Semua kuncinya adalah firman. Terang sudah datang, firman ada di antara kita. Tapi kita nggak kenal. Tadi bagus 3 poin. Kita nggak tahu cara Tuhan menolong kita. Kita jangan berandai-andai, jangan ngutip satu, menyentuh orang disembuhkan, menyentuh orang ditolong. Kok aku nggak sama? Betul. Yang kedua, durasi. Kok lama ada yang doa disembuhkan seminggu? Ini saya udah 5 tahun. Setiap hari konseling sampai ngomong Tuhan itu adil nggak? Tuhan itu ada nggak? Itu teriakan karena frustasi, karena udah nggak ngerti harus apa. Jangan Bapak Ibu, semakin kita protes, semakin lama prosesnya. Yang rugi siapa? Kita. Amin. Karena kasihnya itu dicurahkan lebih lagi. Itu aja kita minta apa? Curahkan kasih-Mu yang lebih. Itu modal kita untuk menjalani kehidupan ke depan. Inti sarinya di situ. Apa yang dialami Pastor Immanuel? Dia bisa bertahan, bahkan dia lebih semangat. Bukankah seperti Paulus? Benar nggak? Semakin sering di penjara, semakin dia enjoy. Saya pikir-pikir apa ini sakit apa enggak Paulus? Ya kan? Kok bisa senang di penjara, tapi
Yesus. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang kuhidup di dalam daging dengan iman percaya kepada Kristus. Hidup untuk Kristus, mati keuntungan. Itu tingkat level iman yang saya lihat di antara manusia ini. Nggak ada. Bohong kalau kita maaf digorok FPI di sini. Ayo cakal. Ini ujian. Dan kadang kita suatu saat dihadapkan dengan peristiwa yang kita tidak pernah menyangka. Ya saya tahu Pastor Immanuel dilahirkan dari keluarga yang baik dan sukses ya, papanya semua. Tapi diizinkan kembali ya, dan Tuhan pegang kendali atas setiap hidup orang percaya. Amin. Harus itu dong. Orang percaya. Jadi setiap dari awal sampai akhir Alfa dan Omega hidup kita di tangan Tuhan. Tadi bagus yang dikatakan. Jangan cari kenyamanan, keluar dari zona nyaman, cari yang penting aman dengan Tuhan. Kita pasti aman. Nah ini saya tahu. Apapun yang kita alami. Ya, saya tahu juga David kapan sembuhnya. Nggak tahu, udah usaha, udah kesini. Ya Tuhan itu ya. Tapi ada waktunya. Justru David diproses untuk dia semakin mengenal Tuhan. Karena ini seharusnya kita akan kembali ke tempat asal kita, kerajaan surga, bukan dunia ini. Ya, itu sedikit apa yang saya bisa dapatkan dari Pastor Immanuel. Saya udah tebak, bukan mujizat yang itu tepat. Dan Betsaida betul, dan Korazon, celakalah kota Betsaida, celakalah Korazon. Dan pola pikir mereka itu keliru terus. Keluar kampung, keluar dari komunitasmu. Bukankah itu juga dialami? Saya pernah undang satu artis, Reno seperti ini juga unik. Tiba-tiba ada masalah, itu gengnya ya seperti Pastor Immanuel punya grup teman sohib lah ya, yang udah berpuluh-puluh tahun narkoba bareng, nyabu bareng. Ada konflik biasanya. Udahlah, kita ini berteman sekian lama, pasti didamaikan. Tapi pada saat itu Reno Subrati bilang, heran Pak Kurniawan, tidak ada yang mendamaikan dan semua memusuhi saya. Wow, itulah cara Tuhan, betul nggak? Dia berusaha keluar dari lingkungannya, nggak bisa. Dia pakai kekuatannya, enggak bisa. Tapi sekonyong-konyong ketika dia lagi kumpul-kumpul seperti biasa, nggak ada yang spesial, nyabu bareng, happy-happy bareng. Ada satu yang konflik. Nah, langsung ribut yang lain menyalahkan Reno. Artinya yaitulah cara Tuhan keluar. Dan sejak dia keluar dari komunitas itu, hidupnya makin diubah oleh Tuhan. Ya, jadi kembali lagi, cara Tuhan itu ajaib, tidak terselami, nggak terpikirkan. Maka kuasa Tuhan itu lebih dari apa yang bisa kita pikir dan doakan. Amin Bapak Ibu. Ya, sekali lagi Pak Gunawan, Ibu Sriani, Shalom, berjumpa.
tempat pelayanannya banyak jiwa-jiwa mengenal Engkau, banyak mengalami pertobatan. Itulah sebetulnya rahasia mujizat yang sesungguhnya. Ketika manusia bertobat, menerima Kristus sebagai juru selamat, hidup benar dan kudus. Terima kasih Tuhan. Pesanmu sore hari ini mengalir, yang diterima di setiap hati dan pikiran. Fokuskan dan memberikan kehidupan, memberikan kekuatan. Beri kami semangat baru kembali untuk menyongsong hari esok yang penuh pengharapan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Tingkap-tingkap langit surga terbuka. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu, diberkatilah seluruh